Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Gavin Stoid Handra Putra dari Manajemen Relasi dengan NIM 202004 10344. Di sini saya akan membawakan materi tentang ijaroh. Eh, yang pertama, apa itu ijaroh? Ijaroh adalah perjanjian atau kontrak dalam hal upah mengupah dan sewa menyewa. Berdasarkan buku fikih ekonomi syariah, ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Seperti kita tahu, dalam bahasa Arabnya itu al-ajr yang berarti kompensasi, substitusi dan lainnya. Dan dalam perbankan syariah, ijarah adalah kontrak sewa di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan, bangunan, dan lain-lain. Lalu contoh ijarah itu seperti rental mobil. Penyewa mendapatkan kemudahan dari mobil tersebut, sedangkan pemberi sewa mendapatkan bayaran atas layanan yang diberikan. Penyewa itu memiliki hak penggunaan barang berupa mobil dan bukan hak miliknya. Secara selanjutnya adalah pengertian ijarah secara terminologis. Terdapat beberapa definisi ijarah yang tercantum dalam buku hukum kontrak. Yang pertama kita akan dari Gema Dewi. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan atau pemindahan kepemilikan. Lalu jenis ijarah itu ada yang pertama ada amal yang artinya digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa tersebut. Penggunaan jasa disebut mustajir dan bekerja disebut ajir. Upah yang diberikan yaitu ujrah. Lalu yang kedua ada ain. Uh, Al-ain atau al-ayan adalah akad sewa atas manfaat barang. Ijarah digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada hal ini adalah barang dan tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewa atau pada akhir sewa. Lalu ada muntahya bitamlik. Ini adalah transaksi sewa menyewa antar pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Lalu ada yang keempat ada ijarah mausufah via alzimah. Uh, Hal ini adalah akad ijarah atas manfaat suatu barang dan jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya doang, spesifikasinya saja. Lalu yang kelima ada ijarah tasgiliyah. Ijarah tasgiliyah adalah akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa. Lalu rukun ijarah itu ada tiga. Rukun ijarah adalah hal berikut. Yang pertama adalah pernyataan ijab dan kabul, yang kedua pihak-pihak yang berakad itu termasuk berkontrak segala dan hal lain. Lalu objek kontrak berupa pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Lalu ada manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin karena ia rukunnya harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa, bukan aset itu sendiri. Lalu ada sigat ijarah yang artinya berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak baik secara verbal atau bentuk lain yang ekuivalen dengan cara penawaran dari pemilik aset dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Lalu ketentuan objek ijarah. Yang pertama adalah objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang. Lalu ada manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Lalu ketiga ada pemenuhan manfaat yang harus bersifat dibolehkan. Lalu ada kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai syariah. Lalu ada manfaat harus dikenali secara spesifik, sedemikian rupa untuk menghilangkan jahabah atau ketidaktahuan. Lalu ada spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya dan dikenali semua spesifikasi dan atau identifikasi fisik. Lalu ada sewa. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayar manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah.
Lalu pembayaran sewa boleh berbentuk jasa atau manfaat lain dari jenis yang sama dengan objek kontrak. Lalu yang terakhir adalah kelenturan atau flexibility dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Oke, berikut adalah materi yang bisa saya sampaikan. Saya Satria David Putra, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.